Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Cerah sekali senyumnya. Baru pertama ketemu. Itu menandakan bahwa suasana hari ini Bu Linda sangat fresh dan siap. Ya, Bu Linda, sesuai kesepakatan kita dari beberapa hari yang lalu, gitu, bahwa pada hari ini kita nanti tujuan kita adalah observasi pembelajaran di kelas Bu Linda. Nanti saya akan melakukan dengan tidak usah tegak, sampai saja. Nah, karena ini nanti akan observasi pembelajaran, apa kira-kira yang akan Bu Linda siapkan atau apa yang sudah Bu Linda lakukan? Yang pasti sudah mempersiapkan rancangan pembelajaran nih, Bu. Jadi rencana efeknya sudah saya siapkan, model pembelajaran seperti apa, kemudian alat peraganya seperti apa. Insya Allah sudah dipersiapkan dengan baik, insya Allah. Ya, yang saya sudah mengecek ya, yang RPP yang pandangan kirim ke saya sudah saya verifikasi, sudah saya lihat sehingga semuanya sudah fit, kita masukkan masukannya, sudah panjenengan lakukan dan sudah diberi ya, nanti kalau nanti diberikan ke saya ya. Dari situ, apakah ada area pengembangan yang tidak dicapai oleh guru? Jadi dari tujuan pembelajaran ini, tujuannya diharapkan nanti murid mampu memahami dan menerapkan konsep materi, yaitu pemeliharaan kesehatan reproduksi, penyakit menular dan tidak menular untuk kelas 5. Tujuannya ya. Lalu area pengembangannya apa? Area pengembangannya ada 3. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah yang pertama kompetensi pengetahuan. Di sini diharapkan anak-anak itu mampu memahami tentang tadi pemeliharaan seperti apa, pemeliharaan reproduksi, terus kesehatan menular dan juga tidak menular, penyakitnya seperti apa. Nanti anak-anak harapannya tuh paham dan mengetahui. Kemudian yang kedua adalah kompetensi keterampilan. Jadi di situ di anak-anak diharapkan dapat mempraktikkan, tidak harus kompleks, tapi misalkan kalau pencegahan penyakit tidak menular seperti apa, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, seperti itu. Jadi prakteknya diharapkan anak-anak bisa menerapkan baik di sekolah maupun di rumah nanti. Kemudian untuk kompetensi sikapnya, anak-anak nanti dalam praktek pembelajaran itu kan ada diskusi kelompok. Jadi nanti diharapkan anak-anak itu mempunyai nilai-nilai kehidupannya itu gotong royong dan juga mandiri. Begitu. Area pengembangannya ada 3. Jadi itu ya tentang reproduksi. Penyakit menular dan tidak menular. Ya, reproduksi penyakit menular yang tidak menular. Nanti area pengembangan yang sudah dilakukan ya, dilupakan. Lalu strategi apa Bunda agar semuanya itu nanti akan tercapai sesuai dengan harapan Bunda? Jadi nanti rencananya untuk strategi yang diterapkan itu ada pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi nanti kita ada 3, diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Untuk kontennya nanti saya ambil ada LKS, ada poster, ada video yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian diferensiasi prosesnya nanti kita membagi murid itu ke dalam kelompok yang sudah sesuai karakteristiknya. Kemudian diferensiasi produknya nanti guru memberikan tugas berdasarkan kemampuan murid. Jadi tugasnya tidak sama, semua buat poster atau semua buat gambar, tidak. Jadi nanti ada yang buat poster, ada yang buat gambar bercerita, atau yang buat narasi cerita panjang. Jadi diserahkan kembali ke masing-masing anggota kelompoknya. Luar biasa. Jadi strateginya diantaranya nanti melalui pembelajaran berdiferensiasi, terus juga melalui video tayangan video. Jadi semua nanti sekolah ini juga fasilitasnya sudah ada ya, untuk penayangan sabun. Ini nanti di kelas berapa? Di kelas 5. Oh, di kelas 5 ya. Materi kelas 5. Oh, materi kelas 5. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 13. Oh, 13 siswa. Laki-lakinya berapa? Laki-lakinya 5, 6, 7, 9. Oh, soalnya perempuannya 4.
Perempuannya cuma ya nggak apa-apa, memang kami berhasil ya. Semangat ya. Nanti kita mau ngambil jam berapa? Karena jam Bejoka jam pertama. Setelah ini Jam pertama ini. Baik Bunda, nanti kita kesepakatan kita terus setelah sesi kita nanti ini nanti kita akan ke observasi kelas ya. Kurang lebih untuk observasi kelasnya itu 9 menit. Nanti di kelas 5 masih. Nanti boleh dan nanti dalam kegiatan ini juga akan saya catat apa yang sudah Bu Linda sampaikan, nanti juga akan saya catat di lembar catatan yang juga saya siapkan Bu Linda. Seperti itu nanti semoga observasinya nanti kita berjalan dengan baik, untuk semangat, anak-anak juga dengan bahagia. Baik, Bu Linda. Terima kasih untuk kegiatan awal kita. Luar biasa, semangat, semoga nanti semua berjalan dengan baik. Baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita nanti juga Terima kasih. Aman sekali. Oke, selamat pagi anak. Pagi. Yes. Kayaknya nggak semangat deh. Selamat pagi anak. Pagi. Yes. Kamu semangat. Meskipun di dalam kelas harus semangat. Gimana kabarnya hari ini? Tidak semangat. Sudah sarapan semua? Sudah sarapan tadi sholat subuh semua? Siapa yang tidak sholat subuh? Anak kelas 6 tidak sholat subuh ya. Baru sholat subuh rutin. Sudah ketua kelas? Ketua kelas pimpin berdoa terlebih dahulu. Irfan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Oke, tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, siap semua. Sudah dengarkan hari ini
di dalam kelas. Meskipun di dalam kelas tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang apa, anak? Pemeliharaan kesehatan reproduksi, penyakit menular dan tidak menular. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu memahami apa sih penyakit menular, apa sih penyakit tidak menular, dan juga bagaimana kalian menjaga kesehatan reproduksi. Halo. Hai. Halo. Hai, halo. Hai. Oke, masih semangat. Oh iya, ada tanya. How are you today? How are you today? I'm fine. Oke. Kok nggak semangat sih anak-anak? Jadi kesepakatan kelas kita hari ini seperti yang biasanya kalian hadir tepat waktu, memakai baju olahraga seperti kemarin kan belajar kita ya, mendengarkan guru ketika menjelaskan, angkat tangan juga ingin bertanya atau berpendapat, tidak mengganggu dan mengusili teman. Mungkin ada tambahan lagi kesepakatan kelas kita hari ini. Ada tambahan, tidak boleh buang sampah sembarangan atau tidak boleh apa? Sudah? Sudah ada tambahan ya? Oke, sebelum kita masuk materi, kita screening dulu. Berdiri semua. Berdiri di depan bangkunya masing-masing. Yuk. Berdiri semua. Berdiri semua. Oke. Di sana bangkunya masing-masing. Di depan semua. Ya, sambil di rumah dulu. Ini kan pelajaran PCO. Kalian harus gerak dulu ya. Gerak dulu baru kita masuk ke materi. Oke. Nah, kita koneksikan dulu. Dah, dengarkan baik-baik. Kita ada ice breaking. Ice breakingnya seperti apa? Didengarkan instruksinya. Dengarkan. Jadi ada yang namanya bola voli. Kita akan melakukan estafet bola voli dengan diiringi sebuah lagu. Nah, contoh, dilemparkan ke temannya. Seret. Ya, nanti diiringi lagu. Ketika lagunya berhenti dan bola ini dipegang oleh kamu, ya, kamu akan mendapatkan konsekuensi. Yang lagu berhenti, bolanya kamu pegang, kamu harus membuat satu gerakan. Satu gerakan apa? Menirukan hewan. Nanti teman-teman yang lain akan menjawab. Paham? Paham? Halo? Paham? Paham ya? Bisa dimulai? Contoh. Nah, Linda, style musik dulu. Dilempar loh ya, jangan jauh-jauh, lempar ke temannya. Oke, siap ya. Oke. Kalau lagu berhenti berarti bolanya berhenti, paham? Iya, ada lihat. Aku bikin dulu sama Ayo ya. Yuk terus. Ayo terus.
hebat tuh banyak nih. Kamu jadi apa? Pengen jadi apa? Apakah itu? Malah itu yang kita ajukan ini sudah dengarkan semua. Halo. Halo. Oke, kalau bisa jawab, kalau bisa halo ya jawab. Baik. Dengarkan anak-anak, ini melatih apa? Permainan itu melatih apa? Konsentrasi, koordinasi, dan juga keberanian. Kamu kalau disuruh maju ke depan mempraktekkan sebuah gerakan hewan yang mungkin padahal hewan kan banyak. Kambing bisa, kucing bisa, apalagi laba apa sih ini? Burung juga bisa, kan banyak ya. Paham ya? Ayo konsentrasi aja. Sekarang boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Boleh ya teman-teman? Ya, kembali ke laptop. Anak-anak tadi sudah kita jelaskan tujuan kita pembelajaran kita hari ini seperti tadi ya. Kalian paham tentang reproduksi, tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sekarang Linda ingin tahu pengetahuan pertama kalian sebelum Linda jelaskan. Jadi kalian seperti apa sih kesehatan reproduksi itu? Seperti apa sih penyakit menular itu? Boleh dituliskan. Pertanyaan pertama, apa sih reproduksi itu? Reproduksi, kira-kira apa reproduksi itu? Nah, boleh dituliskan di kertas sticky note ini. Kalian tulis, kalian tempel di papan tulis. Kasih nama. Linda pengen tahu soalnya. Itu ditulis nama di sini Irfan. Reproduksi adalah pengetahuan awal kamu. Jadi kamu tahu reproduksi itu apa, gitu ya? Oke? Nanti ditempel di bebas, boleh. Pengetahuan kamu tentang reproduksi itu apa sih? Reproduksi itu ya boleh tahu. Reproduksi itu apa? Boleh kamu tulis ya. Ayo lanjut. Cepat ya. Boleh ditulis yang sudah selesai bisa ditempel di apa sih reproduksi itu? Apa pengetahuan kamu gitu? Lihat buku tidak usah. Apa pengetahuan awal kamu reproduksi itu apa sih? Ya, pasti reproduksi itu terserah kamu. Reproduksi kamu tuh taunya tentang apa? Kamu tulis tahu kamu, pengetahuan awal kamu. Sudah, silakan ditempel di papan tulis. Bunda pengen tahu apa sih? Berarti reproduksi itu ya. Sudah, silakan ditempel di papan tulis. Sudah ditempel. Ya, boleh ditempel di sini. Tempel di sini ya. Bisa ditempel.
Sekarang kita minta tolong satu orang mengatakan hasil pengetahuan alat kamu tentang reproduksi. Minta tolong dibacakan satu orang. Irfan, maju ke depan, tolong dibacakan. Ya, dari atas nih. Dari alat. Kelas ya. Orang tuh ngomong juga dengan reproduksi. Ya. Oke, terus dari siapa itu? Ara. Kemudian Oza. Kebanyakan reproduksi itu penyakit menular dan tidak menular ya. Terus. Ya. Gak apa-apa juga. Betul ini. Keras ya. Sehat. Ya. Dari sehat buat kencing dan ya melahirkan. Betul, alat reproduksi itu jadi ketahuan ini penting loh cara pengetahuan dasar loh ini. Ayo kami kalau nggak tahu ya. Terus dari siapa? Rizky. Laki-laki boleh. Kevin. Ya, dari Vino. Betul. Ya, Dimas. Ya, dari Ilham. Ya, kompleks ini Ilham nih. Dari Yoga. Ya, Aulia. Ya, Nafa. Irfan. Oke, sudah dibacakan semua. Kamu tadi dengar tidak apa yang dibacakan Irfan? Terdengar ya, meskipun samar-samar. Jadi kebanyakan dari kalian, kebanyakan dari anak perempuan kalau tidak salah ya. Jadi anak perempuan. Alat reproduksi itu penyakit menular dan tidak menular. Kira-kira betul atau tidak ya? Betul atau tidak? Kurang betul ya. Jadi kesehatan reproduksi kamu kalau mendengar kata reproduksi itu berarti apa? Mau buat reproduksi ya. Hasil reproduksi itu kelihatan enggak? Nah, kesehatan reproduksi itu apa sih? Dia berkaitan dengan fungsi dan proses reproduksi laki-laki dan perempuan. Dia bertanggung jawab untuk apa? Alat reproduksi itu. Alat kelamin kamu itu loh sayang. Yang laki-laki seperti apa, yang perempuan seperti apa sudah tahu kan? Itu ya berfungsi sebagai alat reproduksi. Kamu tidak boleh malu, kamu tidak boleh malu atau ngomong kayak gitu kok kayaknya saru gitu ya. Ngomong kayak ini saru ya, betul? Enggak, itu kamu harus pahami dari dini. Bagaimana sih kamu cara merawat kesehatan alat reproduksimu itu? Nah, yang pertama, kamu menggunakan celana dalam, pakaian dalam sehari ganti berapa kali? Siapa yang cuma ganti satu kali? Pagi ganti dipakai sampai pagi lagi. Siapa? Aduh, ada yang langsung sehat. Kamu ganti celana dalam satu kali sehari. Yo, karena beliau mendapat materi dari Bunda. Oke, sekarang kalau kamu sudah paham betapa pentingnya kamu menjaga alat reproduksi, kalau kamu ganti celana, ya celana kan kotor di dalam ya. Cuma satu kali sehari, kamu apa yang kamu rasakan? Kulitmu bagaimana? Kira-kira gatal tidak? Gatal tidak? Gatal, ruam, bikin merah-merah. Sehat gatal tidak? Tidak. Oke, jadi yang pertama, kamu harus menjaga kesehatan reproduksi itu seperti apa caranya? Kamu harus mengganti celana dalam dan juga pakaian dalam minimal 1 hari 2 kali.
hati-hati menggunakan celana dalam ini. Jangan dilupakan, penting nih, yo, penting guys. Jadi menggunakan celana dalam berbahan yang mudah menyerap keringat. Ojo sing bahane koyo selambu, koyo sing kasar gitu ya. Jadi harus yang lembut dan juga menyerap keringat. Kemudian kamu kalau mandi pakai handuk, ya handuknya bersama-sama panggung dewe. Hati-hati ya. Kamu kalau bergantian pakai handuk dengan orang lain, misalkan ibumu, bapakmu, kakakmu, hati-hati, kamu bisa kena penyakit apa? Penyakit kulit, bisa kena herpes, panu, kagas, udis ya. Jadi kalau kamu gantian sama mbakmu, sama masmu gue panu, terus kamu pakai handuknya masmu, kamu juga bisa tertular. Kalau masmu punya herpes, tahu penyakit herpes? Penyakit kulit, sing kayak obong itu lukanya ya. Tahu kalau kamu pakai handuk gantian, kamu bisa terkena penyakit herpes. Hati-hati. Kemudian di sini ada bagi perempuan setelah buang air kecil, hati-hati. Cebok itu tahu tidak? Cawi ya. Jadi cawinya itu harus dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan kebalik. Hati-hati anak-anak perempuan ya. Kemudian untuk yang laki-laki diwajibkan apa? Diwajibkan apa? Nah, siapa yang belum sunat di sini? Berapa angkat tangan di sini yang belum sunat? 1, 2, 3. 3 orang anak yang belum sunat. Nanti sunat ya? Sudah kelas 5. Jadi sunat itu fungsinya apa? Iya, membersihkan. Kalau kamu pipis, biar terbuang semua, tidak ada yang mengendap di situ. Ya, jadi bersih di situ saluranmu. Harus meskipun laki-laki tinggal berdiri harus cebok, harus dibersihkan. Dari sini kesehatan reproduksi kalian sudah paham? Kalian sudah paham? Halo? Tepuk 1. Tepuk 1. Harus paham ya. Sekarang kalau ditanya kesehatan reproduksi itu apa sih? Reproduksi itu apa sih? Bukan lagi jawabnya penyakit menular dan tidak menular. Salah. Oke, ladies, paham ya? Perempuan, paham? Oke, lanjut kita. Semua sudah paham. Nah, sekarang apa sih penyakit menular itu? Sekarang pengetahuan apa kamu? Tadi dicatat tidak? Tidak dicatat, nggak apa-apa. Di LKS itu sudah ada semua ya. Di LKS itu ada semua. Jadi cukup kamu dengarkan Bunda, pahami. Ojo terus berbicara selalu ya. Sekarang penyakit menular. Penyakit menular itu apa sih? Gampang loh. Penyakit menular tidak perlu diopong. Buat dengan kata-katamu sendiri. Penyakit menular itu apa? Tuliskan di kertas sticky note ya. Kemudian kamu tempel di depan. Itu aja. Apa sih penyakit menular itu? Tidak usah lihat buku pengetahuan awal kami ini. Nanti sudah paham kesehatan reproduksi sekarang. Belajar penyakit menular. Kasih nama. Satu menit. Terserah kamu boleh menjelaskan apa saja. Contohnya kulit,
Penyakit menular adalah batuk dan flu. Penyakit Dari siapa itu? Ya, Penyakit menular bisa melalui benda-benda dan ada penyakit yang bisa menular melalui batuk. Oke. Batuk, flu. Batuk flu ya, terus? Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menyebar di seluruh tubuh atau orang, contoh memanjat dan paru. Ya. Juga pilek atau herpes. Penyakit yang disebabkan orang yang sedang sakit dan memakai obat orang yang sedang sakit. Bagus. Apa sih penyakit menular itu? Karena pilek, herpes, Ya. juga pilek, batuk, corona. Oke, terus lanjut. Dan juga penyakit menular adalah penyakit yang dapat menyebar seluruh tubuh atau orang tanpa batuk, batuk. Oke. Penyakit yang dari orang lain dan mengalir ke diri kita. Penyakit menular contoh herpes, paru, batuk, pilek. Penyakit yang disebabkan orang yang sedang sakit dan memakai obat orang yang sakit itu tanpa sengaja. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dong. Mana tepuk tangannya? Satu, satu. Harus semangat kan? Jadi kalian sudah memaparkan dari dalam pikiran sendiri. Kalau kalian mendengar penyakit menular, menular itu apa? Menular itu seperti apa? Menular, yang tahu apa tangan? Menular itu apa? Tularan. Ayo, siapa? Kira-kira yang bisa angkat tangan? Gak bisa. Penyakit menular. Ya, jadi penyakit menular itu penyakit yang dapat ditularkan baik secara langsung maupun dengan perantara. Bisa apa? Dapat disebabkan oleh apa? Bakteri, virus, kuman. Ya, contoh penyakit menular itu apa sih anak-anak? Batuk, pilek, jaringan batuk, pilek, influenza, ya apa lagi? Panu, ya. Tapi tidak nular secara langsung ya. Kalau panu itu kamu bersenggolan begini, kita tahu tularan enggak? Tidak, ya. Jadi tidak mesti kamu bersentuhan gini langsung tularan. Tapi kalau batuk itu kamu haji. Perantaranya apa? Perantaranya apa kalau bisa tertular? Ya. Nah, contohnya itu tadi COVID-19, corona. Itu juga penyakit, contoh penyakit menular. Kamu harus paham. Nah, di sini ada satu contoh COVID. COVID itu kan influenza. Loro batuk sing parah ya. Jadinya COVID itu bagaimana kamu cara menghindari COVID? Ya, di situ ada contohnya. Kamu harus sering apa? Yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Setelah memegang alat-alat apa? Umum. Ya, kamu bergawe misalkan pakai telepon umum kita kamu habis mengendarai kendaraan umum, kamu habis megang handle-nya. Kamu kalau mau makan harus apa? Cuci tangan itu wajib. Selalu menggunakan apa? Masker. Kamu dulu lah gitu toh. Kalau sekarang sudah berkurang. Kemudian apa lagi? Apa lagi lu? Siapa? Tahu dibaca? Vino baca? Kelihatan tidak? Hindari menyentuh permukaan yang sering disentuh. Tidak berkerumun. Menjaga kebersihan. Bila sakit, istirahat di rumah. Kamu kalau batuk pilek mandi di rumah, tidak usah berangkat ke sekolah. Tapi yang pilek pilek biasa yuk. Maksudnya nggak berfuya. Dan dari sini paham penyakit menular? Paham? Ada yang ditanyakan? Nanti kalau ditanya
Penyakit, kalau penyakit menular itu berarti penyakit yang menular. Kalau penyakit tidak menular berarti apa? Penyakit yang tidak dapat ditularkan. Simpel saja. Kenapa tidak bisa? Hah? Contohnya juga tidak tahu. Contohnya apa penyakit yang tidak menular itu kan? Hah? Pusing ya. Asma. Asma itu apa? Penyakit keturunan bisa. Ya. Apa lagi? Hah? Stroke. Stroke itu menular apa ya? Wih, demek mau penyakit stroke langsung stroke ya. Ya, jadi penyakit tidak menular itu tidak bisa menular. Apa? Lagi penyakit apa? Jantung, mana? Diare itu keluar enggak? Enggak, apa lagi? Hah? Kanker. Ya, apa lagi? Jadi bisa baca kanker. Cacar, nah cacar air itu penyakit menular atau tidak? Yakin. Cacar air menular apa tidak? Kalau cacar, kamu menyentuh anak yang kena cacar, kamu keluar enggak? Itu namanya berarti penyakit apa? Menular. Harus bisa membedakan. Nih contohnya, hipertensi contohnya darah tinggi, stroke, jantung, kanker itu termasuk penyakit tidak menular. Caranya seperti apa? Siapa di sini yang sudah coba-coba merokok? Angkat tangan. Jujur langsung tulis ya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Boleh coba-coba boleh, nggak apa-apa. Tapi merokok itu ada manfaatnya apa tidak? Siapa yang bisa menyebutkan satu saja manfaat dari merokok? Ada tidak? Membuat badan kita wes gak ada kantong kering, kanker gitu, gak ada tidak sehat. Kenapa kamu coba-coba di sini? Kenapa merokok? Apakah ada merokok? Jadi tidak apa-apa. Jangan batasi. Yang kedua, batasi konsumsi apa? Gula dan garam. Kalau kelebihan gula bisa apa anak? Halo. Kalau gula diabetes. Diabetes apa? Penyakit gula. Kalau kelebihan garam bisa menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Kalau kelebihan lemak apa dah? Ya bisa itu obesitas, bisa serangan stroke, bisa jantung karena lemak bisa menutupi peredaran darah kalian. Kemudian ini apa? Rajin aktivitas. Jadi di sini siapa yang rutin setiap hari olahraga? Katakan. 1, 2, 3. Yang perempuan tidak ada. Kamu olahraga tidak perlu gudang voli, gudang basket tidak. Olahraga jalan kaki minimal 100 langkah satu hari. 100 langkah kaki titik ya. Jadi olahraga tidak harus yang berat-berat. Jalan kaki ke sekolah itu sudah termasuk olahraga. Bersepeda di sekolah, jadi termasuk olahraga. Kemudian ini apa? Rajin konsumsi buah dan sayur. Siapa yang tidak suka makan buah? Aku lebih loh, bisa tahu loh. Siapa yang tidak suka makan sayur? Sudah kelihatan. Ya, sing badannya letih lesu mesti gak tahu makan buah dan sayur. Kok sekolahan aku mesti gak suka buah dan sayur. Udah sekarang makan ya. Rizky, Ipan, Jam. Ya, makan sayur dan juga buah. Kemudian apa ini yang terakhir? Cek kesehatan secara teratur. Bisa di mana cek kesehatan?
Cek gula tuh ya? Oh, enggak, berarti cek gula bisa. Cek tensi bisa. Bayar, bayar paling 10.000. Ya. Sudah? Paham tentang penyakit tidak menular? Paham anak-anak? Paham? Irfan paham? Paham cara mengatasi penyakit tidak menular? Paham? Kalau disuruh Bunda maju menjelaskan kembali, paham? Bisa? Pinter baik. Pinter kan? Pinter. Nah, ini tadi sudah. Sudah, terima kasih. Ada pertanyaan Kakak? Ada pertanyaan? Boleh apa saja, tapi harus tentang materi. Ada pertanyaan? Boleh bertanya apa? Apa sayang? Apa? Mau tanya apa? Nah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Semuanya paham? Paham. Oke, sekarang ulangnya nanti. Bunda ada sebuah kartu. Tadi sudah Bunda untuk kelompok ya. Kelompok sesuai dengan karakteristikmu masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kedua kelompok masing-masing ketua kelompok silakan langsung ke depan. Kamu kalau belakang lihatnya belakang saja. Arah depan ini. Ya. Pilih mana? Kamu mau yang mana? Kelompok ini yang mana? Oke. Oke yang mana? Oke. Oke yang mana? Oke jalan. Kelompoknya arah kita buka. Halo guys, tugasmu adalah apa ini tentang apa? Penyakit menular. Dibaca dulu. Tugas dari kelompok. Ini kelompoknya yang mana tadi ya? Dibaca dulu. Kelompok. Oke. Sudah dibaca semua? Dengarkan dulu. Dengarkan instruksinya. Anak-anak, dengarkan dulu. Sudah, taruh dulu. Dengarkan. Jadi ini adalah tugas kalian, proyek kalian, tugas kelompok kalian. Kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya, ya. Sudah? Halo. Sudah? Dengarkan instruksi dari Bunda. Jadi tugas kalian masing kelompok berbeda, ya. Berbeda. Kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nanti bangkunya boleh digeser kursinya biar berada ke depan ya. Nanti kursinya taruh sini boleh. Kursinya taruh sini boleh. Jadi tugas kalian di sini contoh kelompoknya Irfan. Baca keras. Oke, jadi kelompoknya Irfan mendapatkan tugas membuat sebuah cerita, gambar, atau poster tentang kesehatan reproduksi. Tentukan sendiri apa yang ingin kelompokmu buat. Boleh bercerita, boleh melalui gambar, bercerita gambar atau berceritakan boleh, atau melalui poster boleh, terserah. Paham? Paham. Oke, kelompoknya Vino sudah paham tentang apa? Penyakit tidak menular. Contohnya seperti apa? Sudah paham. Kelompoknya Ara, penyakit menular. Sudah. Waktu kalian 15 menit cukup ya. Terserah. Boleh membuat poster, boleh membuat cerita, boleh membuat gambar, diceritakan di samping berita, boleh cerita. Boleh
buat poster, kamu tulis judulnya. Ya, iya, ini kan ini pertanyaan tematiknya. Jadi itu pertanyaan tematiknya. Kamu kalau mau buat poster itu isinya tuh ini gitu. Menurut saya mengapa satu tidak jelasin bukan tulis tapi siapa ya. Jadi seperti itu. Ini tadi yang ada saya foto enak kelihatan lagi. Lihat saya foto aja. Dengan mengamati lalu enggak? Saya di sini aja. Di sini aja.
Iya, itu kan pertanyaan teman-teman. Jawabannya adalah agar terhindar dari penyakit. Soal nomor 2. Sekarang kebetulan ada kesimpulan minimal 5 saja dampak alat reproduksi yang tidak dibersihkan. 3 saja. Jawabannya kulit akan menjadi gatal. 2. Menyebabkan bakteri. 3. Menyebabkan kerusakan kulit. Soal nomor 3. Mengapa tangan sedang mengenai kesehatan hubungan reproduksi ya? Jawabannya 1. Karena tangan kita tersebut penyakit. Ya, sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok alat reproduksi. Boleh.
jawab ya. Ya, kalau ada yang tanya bisa silakan. Kalau ada yang tanya bisa silakan. Apakah kita bisa baju sehari sehari? Ada yang tanya. Jumlah ini dong. Apakah kita harus ganti baju sehari satu kali? Tuh, ganti baju sehari satu kali. Mengapa kita harus ganti baju rutin sehari, ganti baju 2 kali? Nah, kenapa? Karena kan baju kita akan dapat materi. Ya, kamu seharian apa? Seharian beraktivitas di luar rumah, di luar ruangan. Sudah pasti tubuhmu, misalkan baju kamu, kenapa? Terikat, nempel kuman, nempel debu. Jadi kamu harus ganti baju sehari minimal berapa? 2 kali. Bagus. Rizky, ada yang ditanya lagi? Jadi kelompoknya tanya apa aja? Tanya apa? Tidak ditanya kan? Udah. Jadi kalau untuk yang perempuan, satu lagi Bunda lupa menjelaskan tadi. Untuk yang perempuan, kalian sudah besar. Kalian sudah apa? Menstruasi. Menstruasi itu tanda apa? Tanda kalian sudah besar, sudah puber, sudah dewasa. Setiap kali menstruasi, sehari wajib ganti pembalut minimal 3 kali. Atau setiap kali buang air kecil harus ganti. Jangan 1 hari full kamu pakai dari pagi sampai ganti nanti mandi. Jangan ya. Sudah menstruasi semua? Belum. Nanti kalau kalian sudah menstruasi seperti itu, jadi wajib menjaga kesehatan alat reproduksimu sendiri. Tidak boleh malu, ya. Cerita ke mama, cerita ke ibu, ya. Kalau memang harus ganti, kita diberikan sama ibu mama belum bekerja, ya toh. Jadi masih minta pembalut, yang minta juga berikan. Ingat ya. Jadi harus ganti pembalut sehari minimal 3 kali atau setiap kali buang air kecil. Paham? Paham. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan sekali lagi. Lanjut ya, kelompok dari kelompoknya Vino. Silakan masuk ke depan. Kelompok lain siapkan pertanyaan. Silakan saya. Kelompoknya anak siap menanggapi. Buat 1 pertanyaan, wajib ya. Salam dulu, depan. Salam dulu, dibuka dulu. Dikenalkan dulu kelompoknya, anggotanya kelompok siapa dikenalkan dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Kami dari kelompok dari kelompok 2 beranggotakan kenalan dulu, kelompokmu dikenalan dulu. Gak kenal teman-temanmu ya. Semoga mahasiswa Allah Akan mempresentasikan di kelompok hasil diskusi kelompok kami tentang penjelasan tentang penyakit yang tidak yang berat. 1. Menurut kalian apa sih yang dimaksud penyakit tidak menular itu? Penyakit tidak menular adalah sebuah penyakit yang tidak mengalami proses penularan dari orang lain. Yang berat. Oke, temannya melihat. Penyakit tidak menular itu apa? Kamu sebutkan 5 contoh penyakit tidak menular: asma, stroke, kanker, diare, diabetes. Bagaimana ya cara mencegah penyakit tidak menular itu? Tidak memakai barang memakai sekali. Lagi? Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi pemaparan kelompok 2 tadi, silakan
semua ini tidak ada warnanya? Memang kamu membuat cerita. Ya, cerita atau apa ini namanya? Ya, cerita. Ada pertanyaan dari kelompok 1 tentang penyakit yang tidak menular. Tanya. Apa saja? Dari kelompok 1. Irfan, mana? Ya, silakan. Iya. Gak ada. Tanya. Belikan tanya. Kenapa kita harus membatasi konsumsi gula dan juga garam? Ayo. Belikan yang tanya sekarang. Apa? Kenapa? Karena? Ya, sudah itu penyakit apa? Diabetes. Kalau garam? Hipertensi. Jadi kalau ada pertanyaan jangan takut. Kalau ada pertanyaan dijawab. Karena kita sudah dijelaskan bunda, otomatis pertanyaannya di sekitar situ. Jangan takut. Kamu harus belajar menyuarakan pendapatmu. Jangan pernah takut salah. Namanya anak yang lagi belajar, salah itu biasa. Harus berani. Paham anak-anak? Berani menyuarakan pendapatmu. Ada yang tanya lagi? Tidak ada? Kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Yang terakhir, kelompok 3, silakan masuk ke depan. Semuanya maju di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan. Ya. Yang keras. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan penyakit itu? Jawabannya adalah sebagai orang sakit dan memanggil remaja. Yang kedua, Kalau presentasi ada. Jangan terbaca terus lihat ke depan. Penyakit yang disebabkan oleh orang sakit. Ya. Jadi jangan terbaca terus presentasi dan baru konsentrasi. air baku. Pada saat itu, saya sedang sakit batuk dan bersinas bersalaman. Walaupun batuk dan Kamu nggak dengar loh, kamu tahu terus. Kamu jadi bercerita-ceritanya. Kamu menceritakan Yoga dan Dimas bertemu di minimarket. Kemudian apa? Siapa yang sakit di situ? Yoga. Yoga sakit apa di situ? Sakit batuk. Kemudian sakitnya apa? Bersalaman. Ya, bertemu bersalaman dan akhirnya siapa yang tertular? Dimas tertular penyakitnya Yoga. Bagus. Jadi kamu membuat cerita, sebuah cerita ya. Sudah? Tepuk tangan untuk Bapak Liga. Teman-teman yuk ini ya.
Jadi kalian tadi sudah berkelompok mendiskusikan materi tentang apa? Nah, kesehatan yang kelas tentang apa? Tentang apa? Tentang penyakit tidak menular. Tentang apa? Penyakit menular. Tentang kesehatan reproduksi, penyakit tidak menular dan juga penyakit menular. Kalian sudah mempresentasikan dengan baik meskipun belum maksimal karena kalian harus banyak berlatih ngomong di depan banyak orang, ngomong di depan teman itu harus banyak berlatih. Ya. Jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulan dari kesehatan reproduksi apa sih? Dari kelompok sini. Apa kesimpulan dari kesehatan reproduksi? Yuk, sama orang berdiri. Kesimpulannya adalah kita harus Kita harus menjaga kesehatan dan kesimpulan dari kurang dari kesehatan reproduksi. Kita harus menjaga kesehatan dan kesehatan apa? Kita harus menjaga kesehatan reproduksi agar kurang dari omongan yang benar. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari kelompok satu, tepuk tangan semua. Kesimpulan dari kelompok dua, silakan berdiri satu orang. Ya, sehat dan di situ aja dong, di situ aja. Kesimpulannya apa? Tentang penyakit apa nih? Tidak menular. Penyakit tidak menular dong. Jadi, ya. Penyakit tidak menular apa? Menular adalah sebuah penyakit yang kita mengalami penularan dari orang lain. Sip, oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Kelompok tiga, silakan berdiri satu orang. Pada berdiri. Dibuat kesimpulan apa penyakit menular itu? Penyakit yang disebabkan oleh tidak memakai saluran nafas. Oke, kesimpulan dari kelompok tiga. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Sudah ya, jadi kalian sudah menyimpulkan sendiri dari kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Sudah paham semua, sudah dijelaskan semua. Tugas kalian nanti di rumah ada MKS-nya, halaman terakhir lihat ada Pak tentang kesehatan reproduksi halaman 61. Nanti juga minta tolong di rumah dikerjakan ya. PR di rumah dikerjakan. Minggu depan kita kembali membahas tentang ini. Nanti dicoba ya. Sudah. Sekarang juga. Ya, sekarang juga. Ya, sudah. Ditulis ya. Sudah. Kalau sudah ada yang ditanyakan lagi. Sudah tidak ada. Sudah paham semua. Sudah. Kalau sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan duduk di bangkunya masing-masing. Iya mana? Yang ini. Pakai itu. Pakai itu. Ya, duduk dulu. Bagus terima duduk dulu. Ya. Mau bantu ya. Sudah ya anak, kalian sudah memahami apa itu kesehatan reproduksi, apa itu penyakit menular dan juga tidak menular. Bagaimana cara mencegahnya kalian sudah belajar. Bu Linda minta tolong nanti di rumah dipraktek nih ya. Kalau cuci tangan yang bersih pakai sabun. Kalau nggak bisa dalam harus sehari 2 kali dipraktek di rumah ya. Sudah dapat ilmu terus kamu besok lupa ya.
sudah coba O2 SN. Jaga kondisi Vino. Bisa kayak ya. Kamu ntar lagi coba ya. Jaga kondisi makan makanan bergizi. Tidak boleh minum es. Tidak boleh minum ya. Sudah. Cara belajar sudah selesai. Ketua kelas. Nanti lebih dua ya di sini. Lu dari materi tadi. Berdoa mengakhiri pembelajaran oleh sudah dengarkan. Hari ini kalian mendapatkan ilmu baru. Bagaimana perasaan kalian? Apa? Tenang. Mungkin kalian merasa bosan. Ya, bosan wajar karena biasanya kamu di luar. Biasanya kamu bermain, berlari, rasa kata dewe. Ini materi di kelas. Tapi nggak apa-apa. Ini bagian dari proses. Materi di dalam kelas. Besok kita materi di luar kelas. Sudah? Kalau sudah, setelah ini kalian boleh istirahat. Saling duduk sama Bunda, sama Jumur saling duduk. Ya, pimpin doa dulu. Pimpin doa selesai. Ketua kelas silakan pimpin doa. Akhiri pembelajaran hari ini berdoa di dalam hati saja. Oke? Mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillah meskipun level akhirnya selesai juga. Iya, luar biasa. Saya mengamati kita mulai observasi tadi. Saya melihat anak-anak itu luar biasa. Anak-anak di Bunda itu lucu dan apa ya? Saya tuh jadi apa ya? Senang gitu melihat anak-anak itu luar biasa, antusiasnya juga begitu mengikuti semuanya dengan baik. Dan tadi Bunda, saya itu ketika anak masuk terus mulai dari salaman itu memang itu ya sudah ya. Kalau ke guru kelas biasanya mau saling, tapi kalau khusus ke saya memang kosnya seperti itu. Jadi untuk mengakrabkan dengan murid kita kos apa ya, supaya lebih dekat ya dengan anak-anak ya. Memang kadang-kadang kita itu ya tidak hanya sebagai guru, jadi bisa sebagai orang tua sekaligus jadi teman ya. Teman. Jadi kita tuh mengikuti eranya, maunya anak itu seperti apa ya, itu luar biasa. Jadi ada istilah kadang kita menggunakan istilah apa tadi yang Bunda sama tadi juga apa yang apa? Bestri atau kata bestri? Nah, guys, ya guys, ya betul. Ya kata guys, ya. Seperti itu membuat anak-anak itu semakin dekat, kemudian memanggil aku. Dan tadi itu saya juga ini menemukan ya tadi dalam pembelajaran tadi aktivitas yang Bunda lakukan itu di RPP atau di modul ajar itu sudah mencakup semuanya. Ada tujuan untuk pelajarannya, kemudian ada model pembelajarannya, di mana di situ menggunakan model pembelajaran listening, learning,
mohon maaf ini tadi saya catat beberapa ini ya Bapak ya, saya catat itu juga ada keterampilan yang membuka dan melaksanakan dan menutup pembelajaran dengan baik. Kemudian ada konten pembelajarannya, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian juga ASE-nya. Jadi sangat sempurna sekali menurut saya RPK modul ajar yang Bu Linda buat itu sudah sangat bagus ya, sudah sangat sempurna isinya, semuanya diferensiasi komponen semuanya, ASE-nya juga semuanya. Dan saya tuh menangkap yang luar biasa ketika anak-anak berlatih untuk menulis di kertas post-it ya, menuliskan di post-it itu tadi tentang reproduksi ya. Anak-anak tentu ya ada wajar ya kalau anak apa ya reproduksi itu apa ya, kita tuh memahamkan reproduksi kepada anak itu jadi apalagi anak SD ya. Kalau anak SMP itu masalah ya. Itu udah paham. Iya, masih takut ya, atau malu-malu ya. Kalau saya melihat ya memang ada kayak ada yang tertengah gitu ya ketika Linda menyampaikan alat kelamin gitu, harus dijaga kebersihannya, terus harus mengganti celana dalam itu jangan dipakai terus dalam satu hari, misalnya harus supaya kulitnya sehat. Seperti itu anak-anak itu ada yang tersenyum, ada yang tertawa, karena saya juga ikut mendengarnya ya. Jadi luar biasa. Memang sudah seperti itu ya biasa ya, menggunakan media itu termasuk bagian dari media itu luar biasa. Jadi media yang Linda gunakan juga sudah menggunakan PowerPoint, ada LCD, semuanya di sini itu bagian dari alat peraga ya, alat peraga juga ada, dari alat peraganya ada, kemudian juga sumber belajarnya ada, jadi sangat bagus sekali. Jadi anak-anak tidak bosan ya, kita mulai tadi anak-anak tidak bosan kalau agak lebih wajar Linda ya, karena biasanya dengan gurunya saja ini ada juga kita bisa mengatakan ya tujuan yang tidak dicapai oleh gurunya itu apa sebenarnya. Jadi dari tujuannya nanti diharapkan siswa mampu memahami apa itu alat reproduksi, apa itu penyakit menular, dan juga tidak hanya memahami tapi juga nantinya mempraktekkan baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Diharapkan anak-anak mampu seperti itu. Jadi anak-anak bisa sekaligus tadi ketika kerja kelompok ya itu bisa membedakan juga ya, membedakan apa tadi yang penyakit yang menular dan juga ya kan masih maju ya, yang memang perlu diberi pemahaman ya. Jadi seperti itu. Kalau masuk di kelas itu Bunda berapa kali sedang seminggunya? Kalau materi kelas itu biasanya kalau kan 2 jam di lapangan setelah istirahat masuk di kelas. Jadi kalau materi kelas kan setiap 1 semester cuma ini yang materi itu pure materi di dalam kelas. Kalau yang lain kan praktek terus jadi materi kelas. Kalau ini memang materi kelasnya. Memang sangat menarik ya bagi anak usia seperti apa ini masih menarik. Jadi dia belum bisa menjaga kebersihan dengan baik. Bahkan di rumah pun kan semua masih ya gitu ya. Kan mana sih? Jadi perlu diberi pemahaman, memang perlu dijelaskan memang penyakit menular itu apa, seperti apa contohnya, lalu dampaknya apa kepada orang lain. Nah, kalau kita itu tidak bisa dan tidak tahu ini penyakit ini menular enggak. Kalau ada temannya yang bisa menderita penyakit menular dan di sekeliling yang tidak tahu, ya itu kan otomatis akan berdampak. Ini materi tentang penyakit menular reproduksi ini memang di kelas 5 memang di kelas 5 saja. Materi di kelas 5 juga ada lebih kompleks. Jadi lebih ya untuk mengarahnya lebih ya, lebih dijelaskan lebih seperti kayak ya kalau pelajaran kalau sampai IPA ya. Ya memang hampir sama seperti itu. Anak-anak
tadi sempat apa kayak permainan ya tadi ya, ya permainan. Luar biasa, anak SD sudah bisa presentasi ya, sudah bisa belajar berpendapat ya kan tadi terus dalam kelompoknya seperti itu. Itu merupakan suatu hal yang menurut saya, karena saya sering biasa kayak tadi nggak apa ya, kalau melihat anak SD seperti itu saya suka sekali ya. Dan ini tadi juga sangat menemukan Bunda di sini dapat melaksanakan belajar dengan model program wrestling ya, tadi modelnya pakai ini ya Bunda ya, yang luar biasa. Juga Bunda tadi menguasai terus dengan semuanya ya, berbagai konten untuk memfasilitasi semua kebutuhan belajar. Jadi Bunda tadi kalau memfasilitasi semua, jadi ada anak ya tadi saya lihat ada seperti itu Pak. Ini memang ya niatnya anak ya seperti ini ya, harus busuk lewat Bapak. Saya agak merasa geli gitu ya, merasa geli luar biasa. Itu tadi kira-kira tujuan yang tidak ingin dicapai ya. Nah, apa ukuran keberhasilannya kan? Jadi standarnya tetap ada, jadi nilai tadi di RPP sudah ada, asesmennya seperti apa, tolak ukurnya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, sudah saya rancang di RPP. Jadi nanti untuk hasil dari yang tadi tadi sudah ada seperti kriterianya sudah ada. Jadi nanti poin 4 seperti apa, poin 3 seperti apa, poin 2 sudah saya catat juga dari hasil presentasi anak-anak tadi, tentang sikapnya anak-anak tadi, kemandiriannya bagaimana, berdiskusi dengan temannya bagaimana, atau ada yang tidak saja sudah saya observasi, sudah saya kasih tanda. Ya itu oke, memang tadi memang saya juga sudah mengamati ya, melihat di RPP ya modul ajarnya itu memang sudah ada ya, untuk asesmen juga penilaiannya memang sudah ada di situ, semuanya sudah bagus sekali. Jadi lalu pendukungnya apa? Pendukung yang untuk kira-kira agar apa tujuan itu bisa tercapai dengan baik, juga ukuran keberhasilannya juga nanti bisa terukur. Kira-kira pendukung apa ya? Jadi ya dulu memang harus merancang model, metode, terus sarannya juga sesuai dengan rancangannya dan juga semaksimal mungkin melaksanakan apa yang sudah dirancang itu di kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Jadi tidak cuma sekedar rancangan saja, tapi memang harus dilaksanakan di lapangan. Jadi apakah Bunda juga ini ya, apabila anak menggunakan HP bisa untuk mendukung ya, bisa menggunakan. Tapi untuk di sekolah memang dibatasi tidak boleh menggunakan HP itu ya. Ya memang betul, memang pendukung itu sangat dibutuhkan. Kita itu menentukan tujuan, kita tuh merancang suatu apapun gitu ya, sesuatu apapun. Kalau kita tuh tidak ada pendukungnya, kan tidak akan tercapai dengan baik. Apakah sasaran dari pembelajaran itu apa Bunda? Sasaran dari pembelajaran tadi ya Bu, jadi sasarannya memang anak-anak itu mengerti apa itu tadi, apa yang sudah saya paparkan. Tapi ketinggalan itu videonya Bu, sebetulnya videonya tadi mau saya tayangkan, tapi karena medianya juga banyak, jadi saya cuma menayangkan poster saja. Tapi dari poster itu anak-anak sudah mengetahui apa itu definisi dari penyakit menular, penyakit tidak menular, dan juga kesehatan reproduksi. Sasarannya anak dalam sasaran dari kita sebagai guru ya, sebagai guru memang anak itu sasaran kita anak. Gimana itu anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik, dengan senang, antusias gitu ya. Jadi kalau tadi sama memang anak-anak sudah senang ya. Mungkin memang pelajaran PJOK itu kan pelajaran yang mungkin juga memang disenangi anak ya. Mungkin satu PJOK itu kan identik dengan pelatihan pada orang fisik begitu ya. Nah, tentu gurunya juga senang ya. Gurunya masih muda gitu ya, penuh berinovasi, penuh dengan apa ide-ide, kemudian permainan-permainan itu akan menyenangkan. Kalau saya sebagai muda dan gurunya masih muda seperti muda, senang ya.
semangat begitu ya. Jadi luar biasa memang seperti itu ya. Memang harus bagaimana kita sebagai guru itu bisa menciptakan pembelajaran untuk anak-anak juga tentang masa beda. Kalau ini ya saya pribadi, kalau saya terutama dari yang pembelajaran dan juga bisa jadi menurut saya juga sudah penuh semangat. Maka dunia mengajarnya tidak semangat, anak-anak akan semangat. Ya, guru memang sudah menerapkan dengan semangat sehingga anak-anak juga mengikuti dengan semangat dan kemudian juga tadi juga ada budaya positif ya, salaman ya, masuk salaman, kita mengakhiri juga salaman. Itu merupakan budaya yang sangat baik yang menurut saya perlu dilestarikan, terus dipraktekkan secara terus menerus begitu. Walaupun nanti kalau kita sudah lulus dari CGP, saya akan nanti karir kita semakin bagus ya. Dan apa hal-hal yang baik selama mengikuti pendidikan ini juga akan selalu dilaksanakan, selalu dipraktekkan. Kalau buatnya ya semakin banyak. Kalau menurut Linda, selama tadi mengikuti tadi dalam kegiatan belajar dengan mengajar, adakah sesuatu yang sudah besar yang dirasa baik itu dari diri Linda atau mungkin menurut jenengan dari anak atau bagaimana? Adakah yang kalau dari yang pertama tadi memang sedikit nervous ibu anak nervous, saya juga nervous karena ya bagaimanapun tetap ada yang diawasi, ada yang mengawasi kan tetap nervous. Tapi karena enjoy dan juga materinya menyenangkan, menarik, anak-anak juga bagaimana cara membangkitkan anak-anak itu loh yang susah ya. Jadi anak-anak makin jenuh atau mungkin mereka merasakan kan lapar, biasanya itu dari spontan tak lagi dulu harus pikirin bagaimana ya anak-anak tuh biar mereka semangat, suruh presentasi juga mau, suruh memberikan pendapat juga mau, itu harus benar-benar diakhirkan. Ya, tapi saya juga melihat ya, Bu Linda bersusah ya, susah payah ya, berusaha tapi berusaha untuk membangkitkan anak untuk moodnya, ya, karena seperti itu tadi mungkin ada anak yang mungkin dari rumah belum sarapan ya, memang untuk apa ya, nah kalau bulan-bulan tapi itu sarapan dulu, ini anak-anak ya, tidak hanya SD, SMP, SMA mungkin sama. Kalau untuk sarapan itu agak susah ya, jaganya jajan gitu ya, yang dirasa agak nervous pasti yang agak nervous tentu saja anak-anaknya ya, anak-anaknya kelihatan ya. Biasanya kan kalau pelajar olahraga tuh bergerak aktif gitu loh, tapi disuruh anak-anak mungkin iya karena ada orang baru ya, ada orang baru. Tapi secara otomatis ya, ketika dia saya juga merasakan gitu. Ketika saya duduk di belakang, makanya saya di belakang, mungkin penasaran, ibu apa ya? Ibu ini lagi ngapain ya? Ini ibu siapa ya? Mungkin anak-anak juga bertanya, mungkin juga penasaran. Ya meskipun mungkin sudah tenang ya, sudah disampaikan namanya anak ya. Ada orang begitu aja. Jadi itu ya yang dirasa oleh Linda seperti ini, itu suatu hal yang wajar kita sebagai manusia ya, harus itu kalau akhirnya sudah berjalan ya meskipun belum maksimal tapi sudah dilaksanakan sesuai dengan rancangannya sendiri. Semuanya sudah bentuk sesuai dengan belajar apa yang kita sudah buat dan sesuai dengan skenario penilaian ya, penilaian dalam diskusi itu nanti hal-hal yang dirasa. Adakah sesuatu yang Bu Linda kedepannya bagaimana ya seperti itu? Kedepannya mungkin kalau anak-anak itu kan kalau pelajaran PJOK memang identik di lapangan. Mungkin kedepannya memang
rutin ya, meskipun materinya belum poli misalkan, tetap ada materi di dalam kelas itu tetap ada diluangkan waktunya misalnya 1 jam untuk pengetahuannya anak-anak. Jadi tidak cuma sekedar praktek, tapi pengetahuan anak-anak. Harus ada pengetahuan, kalau bisa dikatakan lagi lebih memahamkan dari pengetahuan itu benar-benar nancep ya, dengan nancep ke anak, dan anak dengan benar paham sekali ya, dengan pembelajaran untuk kompetensi luar biasa. Jadi Linda tadi setelah ini mungkin Linda juga bisa menyampaikan refleksi terhadap pembelajaran tadi. Kira-kira apa refleksinya? Jadi dari refleksi apa yang sudah saya praktekkan tadi, sudah saya lakukan tadi, untuk area pengembangan saya tadi kan juga Ya. pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kalau menurut saya sudah saya laksanakan, meskipun belum maksimal 100%, tapi sudah saya dapatkan. Anak-anak sudah saya observasi seperti apa anak-anak pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya sudah seperti apa, sudah saya masukkan di grupnya masing-masing. Jadi lebih ke area pengembangannya sudah saya kembangkan di kelas tersebut. Untuk penerapan pembelajaran diferensiasi juga sudah saya laksanakan, mencakup konten, proses, juga prosesnya. Jadi anak-anak diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan menentukan hasil karyanya masing-masing kelompok. Pengen mereka itu membuat apa, produksi poster atau cerita atau gambar, diberikan kebebasan. Jadi tidak menuntut kamu harus membuat poster, kamu harus membuat cerita. Jadi tidak. Jadi mereka diberikan kebebasan sesuai dengan keinginan mereka, keinginan mereka. Untuk penerapan KSE juga sudah saya munculkan di situ, terutamanya di kesadaran diri, doa, terus salaman itu sudah. Kemudian untuk diskusi juga kan, untuk membangun relasi, untuk mempresentasikan juga KSE, bertanggung jawab atas keputusan apa yang mereka ambil juga sudah saya munculkan di KSE yang sudah saya laksanakan. Jadi memang ya tadi sudah muncul semua ini, kalau boleh saya sampaikan ya Bunda, kasih catatan saya ya. Jadi selama dalam observasi tadi saya dapat melihat bahwa pembelajaran yang diterapkan tadi oleh Bunda tadi sudah berdiferensiasi dan sudah ber-KSE, sudah muncul meskipun belum maksimal, tapi menurut saya usia bagus. Pembelajaran juga sudah berpusat pada murid pada saat pendahuluan ya, kemudian didahului dengan pemberian ice breaking, kemudian di sini kan agar murid itu bersemangat dan fokus untuk mengawali pembelajaran. Bu Linda juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Kemudian pada saat inti pembelajaran berpusat pada murid, pembagian kelompok lebih mudah ya, walaupun itu masih ditingkatkan lagi agar mengakomodir bakat dan minat anak gitu ya. Tetapi secara keseluruhan murid telah berkolaborasi dengan rekan satu kelompok, bekerja sama dan berdiskusi dengan baik, luar biasa. Kalau ada anak SD ngomong ini gitu ya, itu memang kadang-kadang memang ya punya anak sebagai karakteristiknya ya, itu ya karakteristik anak SD seperti itu. Iya, cokol gitu ya. Kayak udah close gitu ya. Jadi memang di situ lah letak alamiahnya. Iya, anak-anak effort dalamnya anak ya seperti itu. Luar biasa menurut saya itu hal yang tidak masalah, itu hal yang wajar, itu sangat bagus. Menurut saya justru kita itu berusaha untuk mengeluarkan hal yang seperti itu, hal-hal yang terpendam di anak gitu ya. Secara programnya anak itu memang punya kemampuan dan bakat sendiri yang kadang kita tidak tahu ya. Sejauh ini Bunda, adakah Bunda menemukan sesuatu yang berbeda dari anak ini? Ya. Kalau melihat anak-anak tuh, saya tuh kan kalau menyeleksi anak-anak itu lihat dulu fisik posturnya. Kelihatannya tuh fisik posturnya tidak mendukung, tapi ketika saya tes, ternyata memang menunjukkan benar-benar kemampuannya yang tidak baik. Jadi tidak melihat dari fisiknya saja, tapi ternyata fisiknya kecil itu kan dia bisa menunjukkan yang maksimal. Jadi tidak sekedar fisik
ya, artinya apa namanya pembelajaran berdiferensiasi yang memberikan menggali potensi anak berkatakan memang benar-benar apa ya, benar-benar termunculkan gitu ya, termunculkan dan benar-benar memang nyata gitu. Selama ini sudah menorehkan berapa prestasi, Linda? Untuk yang tahun lalu di U2SM itu kebetulan juara 1, Pak Takrol di juara 3 mungkin umurnya cuma 25 biji, tapi alhamdulillah kemarin mereka berprestasi luar biasa. Di kecamatan juara 1, kemudian juara kabupaten, juara 3. Alhamdulillah luar biasa anak-anak. Dari sebelum-sebelumnya belum pernah ada prestasi olahraga di sini. Jadi alhamdulillah bakat anaknya ini mengembangkan saya, meskipun akademiknya mungkin daripada yang perkotaan mungkin lebih bawah itu, tapi untuk akademiknya mereka mau bersaing dengan kabupaten. Jadi kita seperti itu harus bisa melihat peluangnya. Kalau memang kita bersaing di akademis tidak bisa ya, kita bersaing di mana lainnya. Tidak harus kita ya bersaing di dalam akademisnya seperti itu. Memang harus seperti itu. Sebagai ibu kita harus peka ya. Oh, anak ini potensinya di mana? Anak ini kelebihannya di mana? Dan maka dari itulah yang kita tangani. Yang kemudian kita munculkan anak seperti itu. Jadi walaupun di sekolah pinggiran, tapi tidak kalah, tidak tahan. Nah, akan lebih sama pol, kan? Artinya nggak tahu kalau itu jaya, yang lainnya jaya. Sudah pernah dapat juara apa saja? Itu tadi juara 1 di U2SM, Olimpiade apa yang nasional, Olimpiade voli, juara 1 sepak takraw, juara voli juga di sini. Atletiknya belum lolos ke kabupaten, tapi kecamatan juara 2. Luar biasa. Ini kan bisa jadi bekal anaknya untuk melanjutkan ke SMP. Kalau ada prestasi kan memang dia langsung itu menguntungkan dia. Jadi seperti itu. Ini suatu terobosan, bahkan bisa jadi sebagai suatu branding ya, brandnya sekolah kita. Kita kalau nggak begitu ya memang kita bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Bagaimana supaya sekolah kita terbuka, dikenal oleh masyarakat, sehingga juga amilmu masyarakat itu biar ya jual biar sekolah itu nanti ada jual ya. Apa kira-kira rencana tindak lanjut? Ya, tidak lanjutnya dari kegiatan kita hari ini, saya sangat berterima kasih kepada Bu Nur memberikan kritik dan saran yang membangun agar proses pembelajaran saya ke depannya nanti lebih baik lagi. Jadi tidak nervous lagi, meskipun diawasi juga tidak nervous lagi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu seperti apa lebih dimatangkan lagi. Jadi lebih dimatangkan. Perlukah menjalin suatu kolaborasi? Perlu. Saya kan mapel ya, jadi perlu kolaborasi dengan guru kelas lainnya demi hasil yang maksimal. Inti dari suatu keberhasilan, suatu program itu memang kolaborasi. Tidak bisa kita sendiri, pasti melibatkan orang lain, entah itu apa ya. Selalu kita melibatkan. Seperti guru olahraga kan ketemu anak setiap kelasnya cuma 1 minggu 1 kali gitu. Jadi untuk bagaimana mengembangkan disiplinannya, jadi memang harus berkolaborasi dengan seluruh orang yang ada di sekolah ya. Jadi adakah misalnya setelah ini ya, apakah sesuatu yang tidak inginkan dari pendampingan? Yang pastinya yang paling baru kan udah itu saya bisa menerapkan nantinya ke depannya itu lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi
Bunda, boleh ya saya akan membacakan rangkuman ya, rangkuman setelah tadi observasi ini rangkuman saya. Mohon nanti mudah-mudahan dilepas ya dengan langkah-langkah Bunda ya. Aktivitas pengembangan tadi sudah bacakan di depan ya, ada 5. Kemudian tujuan yang tidak tercapai ya, tadi juga sudah Bunda sampaikan. Namun bisa menambahkan ya, bisa menambahkan di sini. Guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran dan dapat menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan model program based learning sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian guru dapat melaksanakan dan menguasai keterampilan mengajar dengan baik sesuai dengan langkah-langkah di RPP atau belajar. Kemudian guru juga sudah menggunakan berbagai konten untuk memfasilitasi semua kebutuhan belajar murid. Kemudian guru juga sudah melaksanakan pembelajaran berdasarkan konten, proses, dan program. Dan semuanya bisa tambahkan juga sudah KSE gitu ya. Kemudian ukuran keberhasilan tadi juga memang sudah ada ya, sudah ada di RPP atau namun bisa menyampaikan di sini murid bisa mengerti dan mampu menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Ini tadi kan terbukti ketika ditanya yang hasilnya bisa kemudian guru juga sudah menjalankan model program based learning dengan baik dan berpusat pada tadi saya lihat ada guru juga sudah mampu menguasai keterampilan mengajar dan mengaplikasikannya di kelas. Guru dapat memfasilitasi semua gaya belajar murid. Contohnya menampilkan rangkaian konten dengan media visual, audio atau audiovisual. Jadi hubungan ya. Kalau saya tidak yang kinestetik memang tidak ada ya, memang tidak ada, memang anaknya tidak ada animasi itu nggak masalah. Dan saya juga sudah melihat, jadi Bunda mengajarnya juga sudah artinya memadukan atau mengakomodir itu semua sudah ya. Dia juga dulu sudah mampu melaksanakan pembelajaran berinteraksi dengan jadi bagus Bunda, luar biasa, semangat dan terus semangat bergerak terus. Terima kasih banyak Bu Doa atas pendampingannya. Semoga ilmu yang saya dapatkan hari ini membawa berkah dan juga dapat lebih baik lagi pembelajaran yang kedepannya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.